Seharusnya Kejaksaan Agungnya segera menjawab, mengapa tidak dieksekusi? Apa yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya sudah tahu dia tidak eksekusi. Apa yang sekarang dilakukan? Kenapa ini kok tidak dieksekusi? Dan agar dieksekusi, BK itu tidak menangguhkan eksekusi. Jadi begitu dia muncul di PK, tangkap di situ. Nggak hebat Matutina. Yang nggak hebat tuh Kejaksaan Agung. Kalau Matutinanya gitu-gitu aja, Kejaksaan Agungnya ini yang menurut saya tidak punya keberanian. Tangkap ini orang, eksekusi sekarang, dan jelaskan kepada masyarakat. Katanya itu. Drama-drama kejaksaan mengatakan akan dieksekusi tanggal 4, tapi hingga saat ini sudah tanggal berapa tidak dilakukan eksekusi. Mahfud MD saat ini mengatakan bahwa Sylvester harus dieksekusi dan tidak ada alasan lain untuk tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Bahkan Mahfud MD mengatakan kejaksaan harus bertanggung jawab dan harus menjelaskan kepada masyarakat atas dasar apa kejaksaan tidak bisa mengeksekusi Sylvester Matutina dan ada apa sehingga kejaksaan tidak berani mengeksekusi Sylvester Matutina. Ini satu nih soal Kejaksaan Agung, Pak. Kejaksaan Agungnya yang keliru karena sampai sekarang tidak mengeksekusi Sylvester Matutina. Saya bilang di situ. Seharusnya Kejaksaan Agungnya segera menjawab. Seperti yang sudah-sudah, kalau ada kasus kan kadangkala Jaksa Agungnya sendiri yang muncul, kadangkala humasnya. Ya, Kapuspen. Pokoknya ya segera menjawab. Ini sekarang mengapa? Gitu kan? Mengapa tidak dieksekusi? Apa yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya sudah tahu dia tidak eksekusi. Apa yang sekarang dilakukan? Saya berharap jangan sampai Kejaksaan Agung mengorbankan orang internal. Ya. Mengorbankan maksudnya? Stafnya sendiri. Oh, misalnya, dicari siapa dulu yang tidak mengeksekusi disalahkan. Padahal mungkin ada pesan politik. Iya kan? Dicari siapa dulu kepala kejaksaan. Lalu mungkin bisa saja disalahkan Kapuspenkum karena dikatakan sudah dipanggil dan akan harus dieksekusi. Bisa saja dia yang disalahkan padahal dia orang baik dan benar. Gitu. Ini sekarang masih mencari cara keluar. Kenapa ini? Kok tidak dieksekusi? Dan sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung? Persis. Pertanyaan Publik tidak tahu. masyarakat. Publik tidak tahu. Ini Jaksa Agung ini mau apa sih? Sudah tahu ada begitu kok tidak dijelaskan. Kalau tidak benar, silakan aja jelaskan tidak benar. Kenapa ini aneh? Proses hukum begini loh. Saya akan bicara urut-urutan, Mas Rizal. Vonis bahwa Matutina itu dijatuhi pidana 1,5 tahun. Itu dijatuhkan oleh pengadilan tanggal 20 Mei 2019. Ya. Kan harus dikirimkan, Ya. sesudah dibuat minutasi dan sebagainya. Biasanya kalau perkara gitu Putusannya dikirimkan. Putusnya dikirimkan. Itu sudah dikirim tanggal 9 September 2019. Ya. Nah, menurut Undang-Undang MA pasal 53, 30 hari setelah Mahkamah Agung menyampaikan putusan itu ke Jakarta Selatan, 30 hari otomatis diserahkan ke jaksa penuntut umum ya dan kepada terpidana. Itu aturannya. Maksimum 30 hari. Ini Mahkamah Agung udah nyampaikan. Iya, iya. Mandeknya kira-kira kan di Jakarta Selatan. Kejaksaan Negeri. Atau bisa juga di Pengadilan Jakarta Selatan. Bisa saling tuding. Mahkamah Agung udah mengeluarkan, tapi kok kata ini tidak sampai, kata ini sudah disampaikan. Nah, ini yang harus dicari. Kenapa? Kan gitu. Nah, itu aturannya. Karena juga ada peraturan Kejaksaan Agung nomor 13 tahun 2019. Ya, tentang standar operasional prosedur gitu. Ya. Di dalam pelaksanaan putusan itu. Sesudah 3 hari menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan ya dari Mahkamah Agung, ya. Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, nyampaikan ke Kejaksaan sesudah 3 hari mendapat pemberitahuan itu harus mengeluarkan Kejaksaan harus mengeluarkan P48. Apa itu, Pak? P48 itu keputusan agar dieksekusi dan menunjuk yang mengeksekusi itu jaksa yang dulu ataukah sebuah tim. Kalau perintah khusus, eksekusi ya? Perintah eksekusi. Gitu. Dalam 3 hari. Dalam 3 hari. Iya. Sesudah 3 hari itu dilaksanakan dan eksekusi dinyatakan sudah sempurna. Eksekusi sempurna itu apa? Yaitu penyerahan terpidana kepada Kalapas atau kepala rutan, ya kalau itu masih rumah tahanan, yang ditandatangani oleh eksekutor, oleh jaksa, ditandatangani oleh Kalapas, Karutan, dan terpidana. Masuk itu sudah sempurna. Sudah bukan urusan kejaksaan, itu sudah urusan Kementerian Hukum dan sebagainya. Nah, sini kan ini tidak ada tindakan apa-apa. Drama-drama kejaksaan ini memang dari kemarin sudah disorot oleh masyarakat juga. Kenapa disorot oleh masyarakat?
drama dari kejaksaan mengatakan akan dieksekusi dari tanggal 4 hingga saat ini pun tidak terjadi eksekusi tersebut. Gitu. Sampai sekarang penjelasannya apa sih ini? Dan Pak Mahfud, terakhir kalau kita ingat Pak, Kapus Penkum Kejaksaan Agung itu sudah 3 kali mengatakan tanggal 4 seingat saya, lalu tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus mengatakan silakan Kejaksaan Negeri karena ini sudah inkrah harus segera dieksekusi. Itu kan artinya internal kejaksaan yang tidak ada. Dan mestinya ya Jaksa Agungnya menjelaskan, ayo Kejaksaan Negeri segera dipanggil. Tinggal perintah tuh, Pak. Kalau menghilang DPO, daftar pencarian orang, gitu. Kenapa daftar pencarian orang? Ya karena tidak, kan ada 2. Kalau sudah dipanggil baik-baik sampai 3 kali masuk ke DPO, dijemput paksa. Kalau tidak ada jangan jemputan paksa, DPO. Ya, masuk daftar pencarian orang sehingga kemanapun dia nongol, orang aparat bisa nangkap. Iya, dengan kejadian seperti ini Pak Mahfud, orang publik menduga ada 2 kemungkinan. Satu, Kejaksaan Negeri nggak mau mengeksekusi karena ngelawan perintah, gitu ya. Atau memang ya perintahnya dari atas, nggak usah dieksekusi sekalian. Bisa jadi kan, dugaan orang kan gitu. Untuk menghentikan sesuatu. Untuk menghentikan sesuatu. Yang mungkin akan mengungkap kasus-kasus lain yang sama modusnya. Karena kalau begitu mungkin orang kan sudah banyak ya mengatakan jangan-jangan nih orang sudah melakukan upaya itu, tetapi itu sengaja ditutup oleh kejaksaan karena untuk tidak membuka peluang dibongkarnya kasus-kasus lain. Tapi zaman sekarang agak susah, Mas. Kayak Sylvester Matutina ini kan sudah itu ya, sudah sangat terkenal gitu. Publik udah tahu ya. Sudah tahu. Ya, orang cari sendiri. Bahkan sekarang alih-alih mengharapkan dieksekusi masuk penjara, dia malah masuk di jajaran komisaris BUMN. Itu juga jadi sisiran. Dan sudah mulai ada spekulasi. Itu sudah daluarsa katanya. Nggak bisa dieksekusi. Nggak bisa. Jadi itu nggak mungkin ya. Daluarsa itu artinya, daluarsa itu ada 2. Ya. Satu, hilangnya hak untuk menuntut oleh kejaksaan. Yang kedua, hilangnya kewajiban untuk masuk penjara. Itu daluarsa pemidanaan. Gini, kalau daluarsa untuk penuntutan itu udah nggak bisa ditempuh lagi karena menurut pasal 78 KUHP yang sekarang masih berlaku itu disebut sebuah tindak pidana itu menjadi daluarsa dan tidak bisa dituntut adalah manakala tindak pidana itu kalau ancamannya hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka daluarsanya 18 tahun. Oke? 18 tahun untuk hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Iya, kalau korupsi, pembunuhan berencana, pemberontakan terhadap negara 18 tahun tidak ketangkap, ya orangnya bebas. Karena berarti negara tidak becus sehingga tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Yeah. Yang kedua, kalau ancaman hukumannya itu lebih dari 3 tahun, kalau ancaman hukumannya lebih dari 3 tahun, maka perkara menjadi hangus 12 tahun. 12 tahun orang disangka melakukan itu kok tidak ketangkep ya. 12 tahun dia lari, 12 tahun lewat sehari dia pulang, tidak boleh ditangkap lagi. Karena sudah lewati masa daluarsa. Ya? Kalau ancaman hukumannya lebih kecil dari 3 tahun, maka daluarsanya 6 tahun. Untuk kasus Sylvester masuk nih 1,5 tahun kan? Enggak, ini kan ancaman nih. Oh, ancamannya. Oh iya. Ini penuntutan. Sylvester tidak masuk ke sini karena dia sudah dihukum, bukan sudah dituntut. Sudah dituntut sebelum lewat daluarsa. Ya. Nah, kalau tipiring tindak pidana ringan seperti mengemis, menggelandang, penganiayaan ringan. Kalau nyopet tergantung si dompetnya. Kalau nyopetnya banyak. Kalau si dompetnya gede. Iya. Besar. Itu bukan tipiring gitu ya. Kalau nyopet lalu kena amplop kosong gitu. Iya. Bisa itu tipiring. Iya. Nempeleng orang tapi tidak sampai pingsan gitu ya. Nah, itu daluarsanya 1 tahun. Itu untuk penuntutan. Dan Sylvester sudah dituntut dan dipidana sekarang. Masyarakat menunggu-nunggu eksekusi Sylvester Matutina hingga saat ini, hingga detik ini pun tidak terjadi. Bahkan ada berita Sylvester mengajukan peninjauan kembali. Nah, seakan-akan dengan adanya peninjauan kembali ini Sylvester tidak bisa dieksekusi. Sekarang kan dia lagi mengajukan, Sylvester ini rupanya mengajukan PK, Pak. Ya, mengajukan PK. Artinya apa? Asumsinya dia menemukan novum, kan gitu kan, Pak? Nah, berarti kalau novumnya adalah dia bermain di usia daluarsa eksekusi itu nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena di atas itu lebih besar ininya ya masanya. PK menurut undang-undang, PK itu tidak menangguhkan eksekusi. Jadi begitu dia muncul di PK, tangkap di situ. Bisa kan? Untuk eksekusi. Karena lepas dari apapun putusan PK-nya nanti, itu tetap harus dieksekusi nih. Tapi persoalannya ini Matutina bukannya sembunyi, ada dia kejaksaannya ada yang nggak menyebut. Justru itu. Iya, dia nggak lari, ada dia. Dan itu yang harus dijelaskan. Lagi pula supaya ingat ya, yang dikatakan novum itu
sebagai bukti baru. Ya. Bukti baru untuk pengajuan PK itu adalah harus bukti yang sudah ada sebelum divonis. Oh, sebelum divonis Sebelum ya. divonis, Oh, bukan dibuat muncul baru belakangan. karena ada apa-apa gitu, dibuat karena ada perubahan politik, Oke. nggak bisa jadi novum. Sebelum divonis misalnya, saya dulu kan tidak bilang Pak Yusuf Kalla, bilang Yusuf Kara misalnya. Nah, itu bisa jadi novum. Saya tidak bilang Yusuf Kalla. Saya tidak bilang wakil presiden Yusuf Kalla, tapi wakil presiden perusahaan apa Yusuf apa gitu. Nah, itu bisa jadi novum. Karena pernyataan ini sudah ada sebelum divonis. Tapi kalau sudah divonis inkrah, nggak boleh ada Nggak bukti boleh yang lagi menyusul jadi sudah itu. Jadi menurut saya nggak masuk akal juga mau minta, karena sudah jelas PK. namanya, bukti-buktinya, bahkan karena buktinya sangat kuat dari hukuman 1 tahun dinaikkan menjadi 1,5 tahun, sehingga daluarsanya menjadi 5 tahun. Jadi intinya gugatan kita harusnya memang kejaksaan ya, harus segera turun tangan ya. Jelaskan Harus kepada kejaksaan, publik. menjelaskan ini kejaksaan itu kan milik masyarakat dan harus bertanggung jawab di dalam penegakan hukum itu, bertanggung jawab juga, dan tidak ada pelanggaran atas undang-undang keterbukaan informasi publik jika mengumumkan Nggak ada itu ya? nggak ada itu di dalam undang-undang itu disebutkan, undang-undang keterbukaan informasi publik ada beberapa hal yang dikecualikan dari kerahasiaan, harus tetap dirahasiakan. Nah, soal narapidana itu gitu masuk di situ, bahwa kalau narapidana itu ya itu bisa dibuka ke publik, putusannya kapan, di mana, namanya siapa, perkaranya buka ke publik. Dan bahkan kalau Mahkamah Agung sudah masuk kan di dalam direktori. Ya. Saya sering ikuti direktori putusan Mahkamah Agung. Itu soal Matutina. Ya. Artinya Pak, hebat betul Matutina ini ya, sampai seorang jaksa agung belum mau bersikap memerintahkan untuk mengeksekusi. Nggak hebat Matutina. Yang nggak hebat tuh Kejaksaan Agung. Kalau Matutinanya gitu-gitu aja. Kejaksaan Agungnya ini yang menurut saya tidak punya keberanian. Masa apa sih? Kok sama Matutina aja takut? Kecuali Jaksa Agung takut kepada tembok di belakangnya. Itu bisa saja terjadi dalam politik. Itu mungkin ya. Tapi kita tidak bisa bicara itulah. Bisa tembok. Tangkap ini orang, eksekusi sekarang, dan jelaskan kepada masyarakat. Katanya itu yang bisa dilakukan. Ya. Jadi ya jangan disalahkan masyarakat jika masyarakat berpikir bahwa ada orang besar dan ada tembok besar yang menghalangi eksekusi Sylvester ini, karena memang Sylvester ini sudah divonis bahkan ingkrah, akan tetapi hingga saat ini kejaksaan tidak berani mengeksekusi. Dan saya yakin jika Sylvester ini orang yang berseberangan dengan Jokowi atau berseberangan dengan pemerintah misalnya, ini pasti sudah dilakukan eksekusi dan sudah dari dulu tentunya seperti itu.